Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kelompok kami akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah dasar-dasar psikologi, yaitu learning. Dalam psikologi, learning didefinisikan sebagai perubahan sistematis yang relatif permanen dalam perilaku yang dihasilkan dari pengalaman atau lingkungan eksternal. Dalam learning, terdapat 3 bagian besar yang dipelajari, yaitu classical conditioning, operant conditioning, dan cognitive learning. Yang pertama adalah classical conditioning. Classical conditioning dicetuskan oleh seorang psikologis asal Rusia, yaitu Ivan Pavlov. Dan ketertarikannya bermula dari pengamatannya terhadap air liur seekor anjing. Inti dari classical conditioning adalah stimulus dan respon yang dikondisikan. Mari kita langsung memahami classical conditioning melalui media berikut ini. Seperti yang tampak pada gambar, terdapat before conditioning atau sebelum dikondisikan, ada makanan dan air liur anjing saat ada makanan. Makanan di sini berperan sebagai stimulus yang tidak terkondisi, sedangkan air liur anjing pada saat ada makanan merupakan respon yang tidak terkondisi. Lalu, diberikanlah peluit yang berperan sebagai stimulus netral. Stimulus netral merupakan objek yang sebenarnya tidak memiliki peran, yang tidak memiliki pengaruh pada anjing. Lalu, saat during conditioning, peluit diasosiasikan dengan makanan, yang kemudian hal itu diulang secara berkali-kali, terus-menerus. Peluit disatukan dengan makanan, jadi saat peluit berbunyi, makanan ada. Jadi, anjing terciptalah suatu after conditioning. Setelah dikondisikan, tercipta bahwa peluit dibunyikan akan membuat anjing mengeluarkan air liurnya, meskipun di situ tidak ada makanan, karena anjing sudah karena dalam pikiran anjing sudah tertanam bahwa bila ada suara peluit, di situ ada makanan yang dimana anjing mengeluarkan air liur, seperti itu. Yang kedua ada operant conditioning. Operant conditioning ini dicetuskan oleh B.F. Skinner. Nah, operant conditioning adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan sistem reward dan juga punishment sebagai sebuah konsekuensi dari sebuah perilaku. Untuk mengendalikannya, ada 2 hal yang harus dipelajari. Yang pertama, ada reinforcement atau penguatan. Yang kedua, ada punishment atau hukuman. Nah, reinforcement dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah reinforcement positif, yang kedua adalah reinforcement negatif. Dan punishment juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada punishment positif dan juga punishment negatif. Langsung ke penerapannya aja yuk. Contoh reinforcement positif. Setelah kita bekerja baik di kantor, perusahaan akan memberikan pujian dan bonus gaji kepada kita. Nah, bonus gaji tersebut adalah reinforcement positif yang dapat meningkatkan performa bekerja selanjutnya ketika di kantor. Contoh reinforcement negatif. Contohnya, mengurangi jam kerja pegawai agar pegawai segera meninggalkan kantor untuk segera pulang ke rumah dan beristirahat. Contoh punishment positif adalah memukul atau menghukum ringan anak karena ia berperilaku tidak baik. Contoh punishment negatif yaitu melarang atau menyita HP anak karena ia terlalu sering memainkan game online tanpa tahu batas waktu. Selanjutnya ada cognitive learning. Cognitive learning merupakan suatu proses pembentukan mental yang dalam prosesnya tidak dapat diamati secara langsung, karena dalam proses ini melibatkan proses pemikiran seperti problem solving, information processing, dan mental imagining. Dalam cognitive learning ada 3 tipe, yaitu insight learning, latent learning, dan observational learning. Aha! Nah, itu adalah merupakan contoh dari insight learning. Insight learning merupakan suatu proses pembentukan mental yang dalam prosesnya tiba-tiba memunculkan suatu ide atau solusi. Proses dalam insight learning meliputi prekonstruksian atau pengaturan masalah dalam pikiran sampai kita menyadari hal-hal yang cocok untuk dijadikan sebuah solusi. Dan selanjutnya ada latent learning. Latent learning merupakan suatu proses pembelajaran yang terjadi tanpa penguatan yang nyata dan tidak disadari saat proses pembelajaran terjadi atau hidden. Namun perilaku akan ditunjukkan pada saat yang sama ketika diperkuat.
Contoh dari latar learning ini adalah ketika kita didengarkan sebuah lagu yang tidak asing di telinga kita akan cenderung untuk bisa untuk menyanyikan lagu tersebut. Padahal kita tidak ada usaha yang nyata untuk menghafalkan lirik lagu tersebut. Nah, yang terakhir ada observational learning. Observational learning ini merupakan suatu proses learning yang dimana kita akan meniru atau mencontoh apa yang kita lihat. Dalam observational learning terdapat teori dari Abel Bandura tentang imitation of aggressive model. Nah, dalam hasil penelitiannya ini memberikan hasil bahwa anak-anak akan menampilkan perilaku yang agresif sama seperti apa yang dilihat dalam model yang agresif juga. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian yang melihatnya.